Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Deta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita siapkan alat tulis yang kita perlukan. Kemarin kita sudah mempelajari tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kamu pasti sudah memahami semua materi kan? Bu Deta beri nilai 100 dan 5 bintang. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata tentang benda di lingkungan sekitar, sila keempat Pancasila, panjang dan pendek bunyi. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan teman-teman bisa membedakan panjang pendek bunyi dengan benar, menunjukkan dan menggunakan kosakata dengan benar, memahami simbol dan mendeklamasikan sila keempat Pancasila. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sering menggunakan topi? Apakah teman-teman tahu lagu Topi Saya Bundar? Sekarang, mari kita lihat teks lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Pada teks tersebut terdapat garis berwarna hijau. Ada garis berwarna hijau yang pendek dan ada garis warna hijau yang panjang. Garis warna hijau yang pendek menandakan lagu itu dinyanyikan dengan bunyi sebentar. Sedangkan garis warna hijau yang panjang menunjukkan lagu itu dinyanyikan lama. Sekarang mari kita nyanyikan dengan panjang dan pendek bunyi yang tepat. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, dalam lagu itu terdapat satu benda, yaitu topi. Topi merupakan benda tak hidup karena tidak bernafas dan tidak dapat bergerak. Sekarang perhatikan benda-benda berikut ini. Kita kelompokkan dalam benda hidup dan tak hidup. Benda yang pertama adalah tiang bendera, termasuk dalam kelompok benda hidup atau tak hidup. Ya, benda tak hidup. Yang kedua, bangunan sekolah, termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda tak hidup. Yang ketiga adalah edo, termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda hidup. Selanjutnya adalah lani, termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda hidup. Selanjutnya adalah udin, termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda hidup. Yang selanjutnya adalah anak bebek.
termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda hidup. Selanjutnya adalah ikan. Termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda hidup. Selanjutnya adalah sepeda. Termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda tak hidup. Selanjutnya adalah boneka. Termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda tak hidup. Selanjutnya adalah mobil. Termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda tak hidup. Selanjutnya adalah pajangan lambang Garuda Pancasila. Termasuk dalam kelompok mana? Ya, benda tak hidup. Pajangan lambang Garuda Pancasila biasanya dipajang di kelas kita. Kita perlu membersihkan benda-benda yang ada di kelas kita. Merawat benda merupakan perbuatan yang terpuji. Di dalam perisai Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol Pancasila. Sebelumnya kita sudah mempelajari sila pertama sampai ketiga. Sekarang kita mempelajari sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila simbolnya adalah kepala banteng. Bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita ulangi bersama-sama bunyi keempat sila Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dia teman-teman kegiatan kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kosakata, tentang benda di lingkungan sekitar, sila keempat Pancasila, dan panjang dan pendek bunyi. Kamu sudah menguasainya kan? Bu Deta berikan nilai 100 dan 5 bintang. Setelah pembelajaran ini, biasakanlah untuk merawat benda-benda yang ada di sekitarmu. Sebagai evaluasi, tulislah 5 benda tak hidup dan 5 benda hidup yang ada di sekitarmu. Nyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan panjang dan pendek bunyi yang tepat. Ucapkan sila keempat Pancasila dengan lantang. Kamu bisa mengirimkan hasil pekerjaanmu lewat WA yang ada di deskripsi. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu? Senang atau sedih? Apa alasannya? Kamu bisa menuliskan di buku refleksimu ya. Nanti di rumah, bersihkanlah benda-benda yang ada di rumahmu. Lalu, identifikasi nama benda-benda yang ada di rumahmu bersama orang tua. Teman-teman, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa setelah pelajaran kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih sudah belajar bersama. Bu Deta mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.